Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zulkarnain dari kelas S3B NPM 2020 465000171. Kali ini saya akan mempresentasikan jawaban UAS Ragam Hias Nusantara. Langsung saja di sini pertanyaan nomor pertama. Ambil foto diri kalian dengan mengenakan pakaian yang memiliki motif ragam hias Nusantara. Bisa berbahan kain batik atau tenun, minimal pakaian terlihat utuh dan tampak muka. Jelaskan jenis kain, nama motif, dan asal daerah produk yang Anda kenakan. Jawabannya adalah pakaian yang saya pakai ini adalah jenis batik dengan motif tumbuk lesung dari Nusa Tenggara Timur. Bisa dilihat di sini motifnya seperti ini. Baik, langsung ke pertanyaan berikutnya. Pola ragam hias. Masih soal nomor pertama. Langsung ke jawaban saja. Motif terdiri dari motif utama, orang menumbuk lesung, motif isian, ornamen geometris, motif pendukungnya, ornamen geometris juga. Di sini bisa dilihat batasan-batasannya. Motif utama terletak di posisi tengah, bagian tengah. Oke, langsung ke soal berikutnya, masih di soal nomor pertama. Pertanyaannya, sebutkan motif yang muncul dalam pakaian yang Anda kenakan. Jelaskan jenis penggayaan dari setiap motif yang disebutkan. Sebutkan motif-motif yang muncul dalam kain atau pakaian yang Anda kenakan. Jelaskan jenis penggayaan dari setiap motif yang disebutkan. Jawabannya, motif orang menumbuk lesung digambar dengan menggunakan penggayaan teknik stilasi, yaitu dengan menggunakan bentuk asli dari sumber atau dengan melihat objek dari berbagai arah dengan penggayaan dan dapat dibuat menjadi bermacam-macam bentuk. Dalam bermacam-macam bentuk baru yang bersifat dekoratif, namun ciri khas bentuk aslinya masih terlihat. Yang kedua, motif geometris juga digambar dengan menggunakan penggayaan teknik stilasi. Pertanyaan berikutnya, jelaskan makna setiap motif pada kain pakaian yang Anda kenakan. Jelaskan makna keseluruhan motif setelah disusun sedemikian rupa pada pakaian atau pakaian yang dikenakan. Jawabannya, makna dari motif menumbuk lesung adalah gambaran masyarakat adat di daerah asal batik tersebut yang merupakan daerah pertanian dan memiliki budaya mengolah padi menjadi beras dengan cara ditumbuk dan di atas lesung. Cara tersebut merupakan cara tradisional sebelum datangnya mesin giling padi. Kemudian ditambah motif isian menggunakan ornamen geometris, memiliki makna tertib dan tersusun menjadi kebiasaan mereka dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Begitu pula dalam menyusun motif yang terlihat simetris dan rapi, juga tergambar dari kehidupan masyarakat di sana. Pertanyaan nomor 2. Satu objek, beda penggayaan. Jelaskan menurut pendapat Anda mengapa satu objek yang sama ditampilkan secara berbeda pada setiap kebudayaan. Perhatikan gambar di samping, terdapat 3 gambar penggayaan motif singa dari 3 wilayah berbeda. Langsung saja di sini motif pertama, motif singa mahang, kain tenun dari Sumba Timur. Motif B, singa raja, batik dari Bali. Yang ketiga, motif Singopayung, asal daerah Cirebon. Jawabannya, dari ketiga motif dengan penggayaan berbeda dari ketiga daerah tersebut jelas memiliki maksud yang berbeda pula. Corak singa mahang pada gambar A menggunakan penggayaan teknik deformasi, merupakan pengaruh gaya Renaissance di Eropa dari masa Raja Henry III pada pertengahan abad 16 masuk ke Indonesia melalui kebudayaan Hindu. Ungkapan tentang singa mahang dalam bahasa sastra adat Sumba
tidak ditemukan dalam hal ini membuktikan di Sumba Timur, Sumba umumnya tidak terdapat singa. Dijadikan corak dalam tenun ikat Sumba menunjukkan bahwa sejak dahulu masyarakat Sumba telah mengenal hubungan dengan luar negeri. Corak atau bentuk ini ditiru dari gambar pada uang Belanda Mahang Apauki. Sedangkan corak Singaraja pada gambar kedua yang menggunakan penggayaan teknik distorsi merupakan gambaran lambang daerah asal batik tersebut yang bergambar Singaraja, yaitu daerah Endek Buleleng, Bali. Kemudian yang terakhir, motif singa payung pada gambar ketiga dengan penggayaan teknik stilasi, yaitu singa yang memiliki arti raja sebagai pemimpin yang memiliki kekuasaan, dan payung sultan yang memiliki arti bahwa keraton adalah kerajaan merupakan pengayom bagi masyarakatnya. Pertanyaan terakhir, pertanyaan ketiga, batik instansi yang berkembang dalam perkembangan batik di era modern muncul motif-motif yang melibatkan benda-benda buatan manusia, termasuk logo-logo menjadi salah satu bagian yang ditorehkan ke dalam batik. Pertanyaannya, jelaskan menurut pendapat Anda apakah logo dapat disebut sebagai ragam hias ketika muncul dalam satu produk batik kali ini. Menurut pendapat saya, logo tidak dapat digolongkan ke dalam ragam hias meski terselip dalam motif batik, baik itu pakaian ataupun ornamen lain. Karena logo dapat muncul di mana saja, baik di itu pakaian ataupun aksesoris, namun hanya sekedar memberikan identitas, tidak menjadi unsur dari motif tertentu. Seperti halnya logo yang ditempel di kain polos atau di motif kotak-kotak, dan logo tetaplah logo yang memiliki ciri dan makna tersendiri. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.